kelompok 7. Kali ini saya akan membawakan sebuah dongeng yang menceritakan tentang kelinci dan kura-kura. Saya akan mulai. Dahulu kala, hiduplah seekor kelinci. Kelinci bisa berlari dengan sangat cepat. Ia bangga dengan keahliannya itu. Suatu hari, kelinci melihat kura-kura yang berjalan sangat lambat. Kelinci menertawakan kura-kura dan berkata, "Kamu berjalan sangat lambat." Hahaha. Kemudian kura-kura pun kata, "Temanku, rupanya kamu sangat bangga dengan kecepatanmu. Untuk itu, mari berlomba dan kita lihat siapa yang sebenarnya lebih cepat." Kelinci dan kura-kura pun berlomba. Kelinci berlari sangat cepat. Setelah beberapa saat, kelinci berbalik untuk melihat di mana kura-kura berada. Ternyata kura-kura berjalan sangat lambat dan berada jauh di belakangnya. Kura-kura akan butuh waktu sangat lama untuk mendekatiku, kata kelinci. Kelinci pun berpikir untuk tidur siang sejenak di bawah pohon. Tak lama, kura-kura pun perlahan tapi pasti melewati kelinci yang tetap tertidur pulas. Saat kelinci akhirnya terbangun, ia kaget melihat kura-kura sudah sangat dekat dengan garis finish. Kelinci segera bangkit dan berlari sekuat tenaga. Namun usahanya sia-sia. Kura-kura sudah memenangkan perlombaan. Kelinci sangat kecewa dan terpaksa mengakui kura-kuralah yang jauh lebih cepat. Dan kura-kuralah sebagai pemenangnya. Dari dongeng ini, kita bisa mencerna bahwa merendahkan orang lain atau meremehkan orang lain tentang kekurangannya adalah hal yang sangat buruk. Jadi, mari kita hargai siapapun kekurangan dan kelebihannya tanpa mengurangi rasa simpati dan hormat kepada yang lain. Terima kasih. Indahnya persahabatan. Tiada mutiara sebening cinta. Tiada sutra yang sehalus kasih sayang. Tiada embun sesuci ketulusan hati. Sahabat bukan matematika yang dapat dihitung nilainya. Ekonomi yang mengharapkan materi. PPKN yang dituntut oleh undang-undang. Tetapi sahabat adalah sejarah yang dapat dikenang sepanjang masa. Perkenalkan, nama saya Ulina Sriwati Borulumban Gaul. Saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan sebuah contoh pantun. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 1 sama dengan 3. Hormati kedua orang tua supaya kamu masuk surga. Pintu terbuka karena kincir angin berputar. Teruslah belajar yang rajin supaya kamu menjadi pintar. Baca koran mencari kabar, bacanya sambil rebahan. Belajarlah menjadi sabar, karena orang sabar banyak teman. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Lida Nalida selaku dosen keterampilan berbahasa. Semoga Allah beri kesehatan kepada Bapak dan selalu dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa bertatap muka. Sholawat beriring salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, di sini saya akan membawakan pidato yang berjudul penjelasan terhadap anak yatim.
Saudara-saudaraku sekalian yang terhormat, agama Allah Islam tegak di atas dasar perdamaian. Kata Islam yang berarti perdamaian disebutkan dalam Al-Quran sekitar 140 kali dalam 48 bab surat. Umat manusia diberi petunjuk agar menempuh jalan perdamaian untuk mencapai tempat tujuan terakhir bersama akhirat melalui Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Contoh dari sunnahnya ialah kita sebagai manusia diwajibkan untuk menyayangi sesama terutama terhadap anak yatim, karena anak yatim ialah anak yang sangat mulia. Karena ketika Nabi Muhammad SAW terlahir, terlahir pun sudah tidak mempunyai seorang ayah. Oleh karena itu kita wajib menyayangi, menghormati dan memuliakan anak yatim. Dan karena anak yatim ialah anak-anak titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak contohnya seperti apabila kita mempunyai sedikit harta, uang, pakaian untuk memberikannya kepada anak yatim tersebut. Karena itu termasuk perbuatan yang sangat terpuji. Kita sebagai manusia tidak boleh menyakiti terhadap anak yatim apabila menghardiknya, karena jikalau kita menyakiti anak yatim sama saja seperti kita menyakiti Nabi Muhammad SAW. Lalu apabila kita mengasihi terhadap anak yatim, maka kita akan mendapatkan begitu banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala, serta jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, apabila kita menghardik atau menyakiti anak yatim, maka kita tidak akan mendapatkan pahala dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam nerakanya. Karena telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Shadaqallahul azim. Baiklah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila di dalam video ini banyak terjadi salah-salah kata atau video yang tidak maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.